He's riding to his death anyway. Film ini kemudian diawali 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua tahun 1944. Finlandia telah menyetujui gencatan senjata dengan Uni Soviet untuk mengusir pasukan Jerman dari negaranya. Setelah menerima gencatan itu, Nazi akhirnya mau mundur. Tetapi karena tidak mau rugi, mereka pun menggunakan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan kota, jalanan, dan jembatan, serta menangkap orang-orang Finlandia saat menuju ke arah pulang. Dan pada masa inilah cerita film Sisu dimulai, di mana kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Atami Korpi yang sedang berkemah di padang rumput Lenlap, Finlandia setelah pensiun dari peperangan. Tujuan Atami berkemah di sini bukan untuk membakar rumput dengan flare, melainkan mencari kerikil-kerikil emas yang tertanam di tanah Lenlap. Ia ditemani anjing kesayangannya bernama Anjing dan kuda kesayangannya bernama Kuda. Dalam kesehariannya mencari emas, Atami sering melihat peperangan dari kejauhan. Namun ia sama sekali tak tertarik dan terlihat kesal dengan peperangan yang tak kunjung reda. Hingga pada suatu hari, saat Atami menggali sebuah lubang, ia berhasil menemukan bongkahan emas besar yang nilainya sangat-sangat banyak. Hal ini pun membuat Atami merasa bahagia seperti menemukan batu emas. Loh. Karena ukurannya gede, ia pun memecahkannya menjadi kerikil-kerikil kecil, sehingga saat dibawa nanti tidak terlalu susah. Setelah mengumpulkan semua emasnya, Atami memutuskan untuk pergi ke bank yang terletak di Rovaniemi. Ia mulai melakukan perjalanan dengan menaiki kuda sambil diikuti anjing kesayangannya. Singkat cerita, saat Atami menempuh 16 jam perjalanan, ia berpapasan dengan peleton Nazi beranggotakan 30 orang yang dipimpin oleh SS Bruno Heldorf dan bawahannya yang suka cetet dengan tawanan wanita Finlandia bernama Wolf. Meskipun kejam, Heldorf membiarkan Atami lewat karena ia tahu kalau pria tua itu akan mati di tangan anak buahnya yang sedang tertinggal di belakang. He's riding to his death anyway. Selama perjalanan, Atami melihat beberapa mayat tentara Finlandia yang digantung di tiang oleh tentara Nazi. Sampai akhirnya, Atami bertemu kelompok tentara Nazi kedua yang kebetulan sekali sedang beristirahat. Salah satu tentara Nazi bernama Iha kemudian memberhentikan Atami dan ia langsung sumringah ketika menemukan 2 tas yang dibawa Atami penuh dengan emas. You got gold in those bags? Tentu saja mereka tidak membiarkan Atami lewat begitu saja. Mereka lalu berniat merampas emas tersebut dan mengeksekusi Atami beserta anjingnya. Namun ketika mereka hendak menembak mati Atami, Atami langsung mengambil pisaunya dan membunuh mereka semua dengan sangat brutal. Mendengar suara tembakan yang terus-terusan icik-kiwir, Heldorf pun putar balik untuk menyelidiki anak buahnya yang tertinggal. Tapi setibanya di sana, Heldorf malah menemukan semua anak buahnya tewas mengenaskan. Dia lalu menemukan salah satu bongkahan emas di saku salah satu tentara. Dan dari sinilah Heldorf menyadari kalau pria tua yang dibiarkan lewat adalah penambang emas. Mengetahui Atami memiliki banyak emas, Heldorf pun memutuskan untuk mengejarnya. Setelah melihat Atami dari kejauhan, Heldorf langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Atami. Untung saja, tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai tubuh Atami maupun kudanya.
Tetapi sayangnya, ketika Heldov menghentikan tembakan, kuda Atami menginjak tai ranjau yang menyebabkan Atami terlempar, sedangkan kudanya hancur berkeping-keping. Rupa-rupanya, Atami berada di ladang ranjau yang sebelumnya dipasang oleh Heldov. Di saat itu juga, Heldov datang untuk mengeksekusi Atami. Tapi, Atami orang ngurusi dan malah fokus mengumpulkan emasnya yang jatuh berserakan. Karena sadar dirinya akan mati jika diam saja, Atami pun mengambil batu dan sengaja meledakkan beberapa ranjau guna menghalangi pandangan Nazi. Melihat hal itu, Heldov pun tak tinggal diam. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menembaki Atami secara membabi buta. Setelah menghentikan tembakannya, Heldov mengirim seorang Nazi muda untuk melihat apakah Atami masih hidup. Namun, saat pemuda itu berjalan memasuki asap, tiba-tiba Atami melemparkan ranjau ke kepala sisi pemuda yang membuatnya langsung check out. Meski sudah mengetahui Atami masih hidup, Heldov masih saja mengirim 2 orang lagi untuk mencari Atami melalui sisi jalan. Akan tetapi, saat keduanya berlari, mereka menginjak ranjau dan meledak sampai tainya belarah-belarah. How many mines did you bury here? Karena tidak ingin kehilangan Atami, Heldov pun sengaja menunjuk 2 wanita tawanan untuk menjadi pemandu jalan, sehingga nantinya Atami bakal mikir 2 kali jika ingin menyerang Nazi. Heldov kemudian tak sengaja menemukan lencana milik Atami, dan dari sinilah ia sadar bahwa Atami bukan pria biasa. Ketika Nazi mulai bergerak maju, Heldov mencari tahu tentang Atami melalui lencananya, dan ia mendapatkan informasi bahwa Atami adalah mantan komando perang musim dingin Finlandia yang sangat ditakuti prajuritnya. Selama perang, Atami kehilangan keluarganya karena Rusia, dan sejak itulah dia memiliki dendam dan mendapatkan reputasi sebagai mesin pembunuh kejam yang dijuluki sebagai Kosechi atau The Immortal. Thank you, General. They gave him a name. They call him Koshai. Atasan Heldov kemudian meminta mereka untuk pulang karena Atami bukan pria yang mudah untuk dibunuh, bahkan bisa sebaliknya. Tapi meskipun sudah diperingati, Heldov tetap ingin menangkap Atami karena ia ingin mendapatkan emasnya yang akan digunakan untuk kehidupan mereka setelah perang selesai nanti. Hang us all. That gold is our way out. Sementara itu, Atami terus berlari sampai akhirnya ia kelelahan dan bersembunyi di balik mobil yang hangus. Namun, gak lama setelah itu, Heldov dan cawan-cawannya datang sambil membawa anjing pelacak. Eyes open. Menyadari anjing-anjing tersebut bakal menemukannya, Atami pun geraungan ke bawah salah satu truk Nazi. Dia memotong salah satu saluran bensin untuk menutupi baunya dari anjing pelacak. Tetapi karena mawur-mawur, salah satu Nazi pun akhirnya mengetahui kalau Atami masih di sekitar sini. Gasoline! Menyadari dirinya dalam bahaya, Atami pun berlari melarikan diri. Tapi sayangnya ia terkena tembakan di bagian kakinya. Ketika para Nazi hendak menembak mati, Atami nekat membakar tubuhnya dan langsung melompat ke danau terdekat sambil ditembaki para Nazi. Karena Atami tidak nenggak-nenggak, Heldov pun mengirim 3 orang Nazi dengan perahu untuk mencari mayat Atami.